Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah. Baik, kita belajar kembali secara online. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Baik, anak-anak kelas 6 yang tetap semangat belajar secara online, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali di channel Kak Amir Khan, ya, yaitu tentang menerima qadha dan qadar. Pelajaran ketujuh, kelas 6 SD. Baik, sudah disiapkan semuanya? Kalau sudah, kita mulai pembelajaran kita. Kita akan belajar apa saja, anak-anak semuanya? Yuk kita perhatikan. Pertama, pengertian qadha dan qadar. Kedua, meyakini qadha dan qadar. Ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar. Baik, anak-anak kelas 6 pasti sudah pernah mendengar qadha dan qadar, ya. Ini dia salah satu contohnya. Ada gambar seorang ibu sedang menggendong anaknya yang baru dilahirkan. Kita lanjut saja ya. Pengertian qadha dan qadar. Bila kita amati orang-orang di sekitar kita, maka akan terlihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berkulit putih, ada yang sawo matang, dan ada yang berkulit hitam. Seseorang tidak pernah meminta dilahirkan untuk menjadi bangsa Arab, untuk menjadi bangsa India, Melayu, atau Cina. Semua itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita kenal dengan takdir. Qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai seorang muslim, kita harus mengimani dengan sepenuh hati. Kamu pernah mendengar istilah takdir kan? Anak-anak semuanya? Nah, istilah takdir itu mempunyai arti sama dengan qadar. Iman kepada qadha dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hubungan qadha dan qadar itu ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa qadarnya. Kemudian perbuatan Allah itu pasti sesuai dengan qadhanya atau rencananya. Contoh, sebelum Hanif lahir, Allah telah menetapkan hari Selasa tanggal 15 November 2005 di Solo. Dari pasangan Dani dan Novi akan lahir seorang bayi bernama Hanif. Inilah yang disebut qadha. Ya, kemudian qadar atau takdir adalah kejadian kelahiran Hanif pada hari Selasa tanggal 15 November 2005 dari pasangan Bapak Dani dan Ibu Novi. Itu takdir atau qadar ya. Kemudian anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina lahu mulkus samawati wal ard
Walam yattakhiz waladaw walam yakul lahu syarik. Walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddar. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, ya. Kemudian anakku semuanya, ini adalah contoh qada. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan setiap makhluk pasti mati. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan setiap makhluknya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 3. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seorang lahir kapan, di mana, jam berapa, siapa bapak ibunya, apa warna kulitnya, ya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan matahari terbit pada pagi hari dan bulan bintang tampak pada malam hari. Kemudian contoh yang keberapa? Oh, sudah ya. Seperti dijelaskan sebelumnya, qadar sering disebut takdir. Dalam Islam dikenal dua jenis takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq, ya. Kemudian takdir mubram, ya, mubram itu artinya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Kemudian takdir mu'alaq pengertiannya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan berdoa. Pak Guru, contohnya apa saja Pak Guru? Kita lihat ya. Nih contoh takdir mubram. 1. Kematian semua makhluk. 2. Kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 3. Kejadian seseorang lahir ke dunia. 4. Kejadian matahari terbit dari timur dan muncul pada siang hari. 5. Kenyataan bulan dan bintang tampak jelas hanya pada malam hari. Ini tadi ya contoh takdir mubram. Sekarang contoh takdir mu'alaq. 1. Orang bodoh akan pandai jika dia belajar dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, orang miskin akan menjadi kaya jika ia rajin bekerja dengan keras dan berdoa. Kemudian yang ketiga, contohnya bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika sudah bisa diantisipasinya dan berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tadi anak semuanya. Sekarang meyakini qada dan qadar. Selain percaya dan yakin terhadap qada dan qadar, kita sebagai seorang muslim juga harus memahami dengan benar. Kenapa kita harus memahami dengan benar? Karena pemahaman yang salah tentang qada dan qadar akan menimbulkan anggapan manusia itu kayak robot. Hal itu akan menimbulkan sikap malas, putus asa, dan tidak mau berusaha, tidak mau belajar karena menganggap semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku kelas 6 yang tetap semangat. Umat Islam yang yakin akan qada dan qadar pasti akan berusaha. Namanya ikhtiar. Mengubah hidupnya lebih baik. Bila masih gagal, dia tidak akan putus asa.
Hikmahnya yang pertama, orang yang beriman kepada qada dan qadar hatinya tenang dan tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Kemudian hikmah yang kedua, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun musibah atau kegagalan menimpanya. Berprasangka baik ya, atau bahasa kita sering disebut dengan husnuzon ya. Kemudian kita lanjutkan, perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Ini dia, ada teman kita sedang beraktivitas. Ya, selalu semangat belajar agar menjadi anak pintar. Ya, semangat belajar ya. Kemudian contoh yang kedua, selalu sabar ketika sakit dan tidak pernah mengeluh. Tetap semangat dan berdoa, ikhtiar minum obat, insya Allah Allah yang akan memberi kesembuhan. Ya, cover buku kita sudah berputar-putar. Tandanya apa? Teman-teman, anak-anak sekalian, tandanya pelajaran kita sudah selesai. Baik, karena pelajaran sudah selesai, setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.